Surga sekeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk hadir dalam majlis ilmu. Kita panjatkan puja-puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Agung, yang menjadi penguasa alam semesta ini, Raja di Raja, dan alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini kita masih bisa memberikan satu dedikasi dalam ilmu yang alhamdulillah di majlis ini kita menjadikan wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini sebagaimana biasa hari Kamis menjadi eh, momentum kita untuk kembali belajar tentang keluarga kita dalam program Sekolah Ayah Bunda bersama Abah Ruli dan juga Uncle D. Menjadi sebuah kenikmatan kita terus memperbaiki keluarga kita sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan menjadi sebuah kenikmatan ketika kita saling bisa memberikan nasihat, saling memberikan doa bersama jemaah, dan juga mobil khusus kita doakan para guru kita yang sudah mendampingi kita terus untuk menjadi orang yang terbaik, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum masuk kajian, tentu menjadi pengingat untuk kita semua, pagi yang penuh berkah ini kita hadirkan eh, berupa ibadah harta yang alhamdulillah istiqamah kita lakukan. Sedekah pagi menjadi bagian dari amal yang rutin kita lakukan sehingga disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu keistiqamahan, wa in qalla, walaupun sedikit, kata Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kita akan melanjutkan tema tentang fitrah manusia, ya, tentang bagaimana kita sesungguhnya sudah diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah fitrah keimanan, dan fitrah keimanan ini yang harus kita rawat, harus kita jaga, karena fitrah yang eh, suci ini ketika kita nodai dengan perilaku, dengan hawa nafsu, tentu akan menjadi ternodai. Bahkan disebutkan dalam eh, kajian kemarin, ya, di pekan lalu, tentang bagaimana fitrah iman itu akan ternodai ketika kita tahu dengan ilmu yang selalu kita dapatkan tentang ilmu syariat, tapi kita tidak melakukannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala eh, murka terhadap orang-orang yang beriman, tahu tapi tidak mengerjakannya. Dan alhamdulillah kita akan kembali membahas sebuah tema tentang bagian dari fitrah manusia, yaitu ketika eh, iman yang sempurna menjadi bagian yang terus kita harus kejar. Dan insya Allah akan kembali diulas oleh guru kita Sadadi Al-Jabari, Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita, mendampingi kita. Kita doakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan untuk beliau dan juga untuk keberkahan dan keistiqomahan dalam dakwahnya. Dan doa ini tentu untuk kita semua yang hadir dalam majlis ilmu ini, bahkan yang belum hadir. Mari kita ajak saudara kita, sahabat kita untuk ikut menikmati hidangan ilmu yang alhamdulillah setiap pagi dan juga malam hari kita mendapatkan taujihat, menjadi dapat pencerahan dari para guru kita. Baik, saya persilahkan Ustaz Dadi Al-Jambari untuk memulai sebuah kajian tentang sekolah ayah bunda yang
kembali kita akan mendalam tentang bagaimana fitrah manusia tentang keimanan ini, yaitu fitrah keimanan menjadi fitrah yang harus kita jaga dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menjaganya hingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Faliyatul masykur. Baik, syukran, jazakumullahu khair. Apakah suara terdengar dengan baik? Alhamdulillah. Dengar Ustaz. Terdengar di Tapi tidak sebaik akhlak saya ya. Akhlak saya masih banyak yang masih belum bisa ditiru. Baik, Ohayo, gozaimasu, sugeng enjang, wilujeng enjing, apalagi. Guten Morgen, itu deh pokoknya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Wafiyat. Allah, Masya Allah. Kebersyukuran itu sebuah keniscayaan. Maka sama-sama kita hadirkan hamdalah yang banyak kepada Allah. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita hadirkan kesyukuran yang sekecil apapun kita syukuri. Sepahit apapun kehidupan kita, kita syukuri. Karena kadang-kadang kesulitan yang Allah SWT berikan kepada kita, prahara yang Allah timpakan ke kehidupan kita, takdir yang mungkin membuat kita tidak nyaman, percayalah bahwa itu adalah kebaikan yang mendewasakan. Salawat serta salam semoga menjadi bagian penyempurna kesyukuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana kita tujukan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mintakan kepada Allah agar senantiasa tercurah kehadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi teriring doa untuk para pembina, para pengurus, dan juga kita semua, anggota keluarga kita seluruhnya. Allah SWT berikan hidayah, berikan inayah, berikan iradah, kudrahnya. Dan tentu yang terlebih penting adalah maunahnya agar kita mampu menjalankan keistiqomahan di dalam keislaman kita ini sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kelak dikumpulkan bersama keluarga sesurga sekeluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pagi ini kita akan membahas tentang fitrah keimanan, di mana iman itu ternyata ada yang tidak sempurna, ada yang cacat. Seperti apa keimanan yang sempurna itu? Mari kita lihat di dalam bagian yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa al-iman iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawarih. Jadi tanpa tiga unsur ini maka tidak bisa kita menyempurnakan iman kita. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis Muslim mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila fi qulubikum wa amalikum. Jadi Allah SWT sesungguhnya tidak pernah memperhatikan penampilan dan harta kita. Tetapi Allah SWT melihat bagaimana kita menyelaraskan apa yang ada di dalam hati, kemudian muncul sebagai sebuah amalan perbuatan. Kita perhatikan secara seksama bahwa ketika kita memahami secara sederhana, surat 61 ayat 2 dan ayat 3, kalau kita perhatikan,
surah As-Saff ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Itu menyebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, disebut beriman oleh Allah SWT, tetapi di situ ditegur oleh Allah, mengapa engkau tidak melakukan apa yang kau ucapkan? Omdo, cuman omdo. Nah, maka menyempurnakan iman seperti yang tadi dalam hadis Muslim disebutkan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila fi qulubikum wa amalikum. Dan maka kita akan membahas tentang bagaimana menyempurnakan iman ini sehingga mulai dari tutur kata, apa yang digenapkan dalam hati, dan kemudian muncul sebagai sebuah amal perbuatan yang lebih konkret. Untuk itu, mari kita bersamai Abah Ruli. Ladies and gentlemen, and now please welcome to Ustadz Ruli Renata. Jadi kalap gitu ya. Itu biasanya apa? Background musiknya apa? Sholawatan apa hadroh apa? Nggih, Bro, hadroh. koprak koprak. Hadroh biasanya. Sehat. Pangestunipun saya alhamdulillah. Masya Allah. Kediri? Jogja. Masya Allah. Hari Pagi ini ini nganterin Rifaya ke sekolahnya, ke sekolah. oh, Masya Allah, udah di sana Rifaya ya. Masya Nggih, Allah bahagianya. Ikut seneng, Zat. nggih. Mengantar untuk ujian baru, ujian kehidupan yang Ya, baru. ya, Dengan ya. heterogen yang lebih ini ya, heterogenitas yang lebih banyak lagi. Ya. Ngambil apa majornya? Masih belum, masih kan sekarang Oh, ini baru. Dia keluar dari pondok ya? Nggih, Mau sekolah di dia Jogja ya? Sekolah di mana nggih. SMA-nya? Man Ngabisin 1 SMA. Jogja. 41. Man ya. Oh, Madrasah Masya Negeri 1 Allah, Jogja Masya yang Allah, dekatnya luar biasa. UGM. Nggih. Mudah-mudahan Allah lancarkan Amin. dan dewasakan dalam khidmat kepada Allah. Amin. Yang jelas kalau di sana tuh dibanding Kuningan, Jangan di ini sih dengan setan living batasi waktunya ya. Kenapa Ustaz? Bukan, Ustadz Holis kelihatannya lagi ada bicara dengan lagi ngobrol sama yang lain. Belum nge-mute ya? Iya, lupa. Apa mau di-mute? Ustaz, pagi ini kita kepengen ngobrol soal keimanan yang sempurna. Saya nggak tahu, dari Jogja jenengan punya konsep yang saya nggak tahu. Oleh-oleh jenengan kan kecepatan jenengan menangkap tebaran hikmah itu kan buat saya mengagumkan lah dari dulu. Saya selalu belajar dari jenengan. Bukan karena pas jenengan ada depan saya ngomong begini depan jamaah enggak. Tapi benar-benar ini frankly speaking ini saya benar-benar luar biasa. Tebaran hikmah yang saya dapat dari jenengan itu kadang-kadang jadi materi sendiri buat saya di kajian yang lain. Oleh-oleh dari Jogja, Zat. Monggo, Zat. Mungkin saya juga ngungkap, nggak tahu sebenarnya sudah saya ungkap belum ya, bahwa perjalanan ini kan kalau kita ngomong keimanan itu pasti, apalagi dalam konteks keluarga nih Ustaz ya. Seringkali kita ini kan membuatnya lebih pada titik semua yang ingin cenderung kan homogen, menyatukan, mensterilkan. Kita itu ingin semuanya serba aman, serba nyaman dan terencana, dan kadang-kadang gitu pengennya semua under control. Versi kita under control. Kemarin saya itu sebetulnya kalau kita berhadapan sama obstacle yang menghalangi, merintangi kita, itu padahal ada potensi yang bisa muncul jauh lebih dahsyat ketimbang kita berada di zona nyaman, kan gitu. Betul. Jadi seringkali kita itu gini, Seth. Kita seringkali pada aku ingin apa, bukan pada aku harus apa, harus ngapain. Kalau harus ngapain itu kan bagaimana how to respond ya, Ya. Nah, Pak Allah sendiri sudah jelas mengatakan, emang kamu kalau beriman tuh wis cukup segitu dok.
Jangan ngaku beriman kalau belum diuji kan gitu ya. Ya, itu sudah nas ya, itu Ya, sudah nas ya, dalam ya, Al-Qur'an ya, sudah ya. clear, terpampang jelas dan itu sudah memang ya jangan Stated. hanya ngaku. Ya, Nah, inilah sebenarnya yang penting bagi kita dalam konteks keluarga memastikan kita untuk bisa bisa memilih. Sebenarnya kan memilih tapi bukan memastikan hasil ya, memilih. Makanya dalam para ulama menyatakan kalau kamu pengen keluarga yang bagus, pengen rumah yang baik itu adalah tentang yang baik. Itu kan cara memilihnya. Tapi apakah setelah memilih itu selesai? Kan nggak gitu juga. ya. Variabelnya terlalu apa namanya jauh kalau rentangnya kita bicara tentang ahsanu amala di surat 67 ayat 2 itu. Surah Amul Ya, kan selalu relate sama bagian yang Rasulullah SAW sebut kalau di surat 67 ayat 2 bilang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. eh, Allah yang menjadikan kehidupan, Allah menjadikan kematian, diujikan kepada kita yang tunggu ahsanu amala. ya, Nah, itu kan relate sama hadis yang Rasulullah SAW. Ajaban fi amri mu'min. Menakjubkan orang orang beriman itu. Dikasih yang pahit dia bisa sabar, sabarnya jadi kebaikan. Dikasih yang nyaman, dia bisa mensyukuri dan syukurnya jadi kebaikan. ya, Uniknya Rasulullah SAW menggarisbawahi tidak akan pernah muncul sabar dan syukur itu kecuali pada orang yang beriman. Nah, ini kan bicara tentang iman yang sempurna tadi ya, antara ya, penyelarasan apa yang ada di hati, apa yang ada di lisan dengan apa yang dilakukan. Itu variabelnya banyak banget Ustaz. Ketika ya, ngadepin situasi begini harus apa gitu. Jadi ya, betul dengan bilang itu bahwa bukan ingin apa tapi harus apa. Itu kan ya, eh, kita tidak bisa menghentikan badai, tetapi kita bisa menggulung dan membuka layar kalau bahasa bahasa pelautnya ya. filosofinya gitu. Bahasa anak senjanya begitu, Ustaz. Bahasa anak Masya senjanya. Allah. Padahal saya anak maghrib ini. Ya, jadi yang menurut saya seringkali di kita ini ya tadi akhirnya kan aku kan sudah begini, nanti kan begitu kan. Saya kan sudah besar, saya sudah syukur, Hmm, tapi kok hmm, begini. hmm, Nah, ini kan jadinya begini kan di satu sisi. Ada yang nanti munculnya adalah kok saya diuji begini. hmm. Padahal kan begini, yang nggak diuji begitu kok saya begitu. Lah, ini yang sering kali terjadi di adik kita hari ini bahwa Ya, tadi kalau kita bicara kesempurnaan iman dalam konteks keluarga, saya ininya konteks keluarga ya, hari ini ya. di keluarga bukan itu, apalagi nanti kita ini, nah ada satu hal dalam keimanan itu yang saya bilang yang tidak bisa ajarkan. Kalau pemahaman iman ini kita bisa ajarkan, Pemahamannya. pemahamannya bisa diajarkan, Oke, ilmu iman bisa diajarkan, oke, tapi pemahaman tentang keimanan nggak bisa diajarkan. got it. Ya, benar. Dia mesti dapat empiriknya. Iya, kita bisa nak Tuhan kita Allah, kita ini nanti Ya, kalau ya, dimanapun ya, kita berada, ya. kita harus nyembah Allah. Itu kan secara teorinya bisa, lisannya bisa. Jadi misalkan kemarin di satu sekolah bilang, Ustaz kita mau ada rihlah. Saya tanya, apa hubungannya rihlah dengan keimanan? Saya bilang, ya ini saat kita tadabbur alam. Iya, selain itu apa? Saya bilang. Ya akhirnya inilah ujian adab yang nantinya harus teman-teman lakukan agar anak-anak kelihatan. Saya bilang, oh gimana sih? Coba biarin aja, nggak usah diomongin. Sholatnya gimana mereka sholat? Saya bilang dalam ketika rihlah dengan segala macam hiruk pikuknya. Ya, Saya bilang, ya, ya. bagaimana mereka adab sopan santunnya. Nah ini saya bilang pengalaman tentang keimanan ini yang tidak bisa diajarkan. Nah, mereka harus ngerasain. Nah, Ya. gimana kalau kita selalu ngomong tentang solidaritas, tentang ini, dan kalaupun ini ya tadi, sudah diomongin nih, sudah diomongin di rumah, sudah disiapin obrolan ya. Saya tuh bahkan beberapa kali itu dapat, Ustadz, nanti kan kalau konsultasi gitu, nanti tolong ya sampaikan anak saya itu kalau, waduh, itu tuh berpuluh lembar itu, kalau di scroll itu, banyak kadang-kadang, apalagi kalau pakai voice note ya. Kayak Orang ini vaksin ya. iya gitu saya bilang ini apaan sih saya bilang anaknya juga padahal anaknya ngobrol sama saya kalaupun saya setengah jam ngobrol sama anaknya atau 1 jam itu yang diomongin emaknya nggak akan habis nih saya bilang padahal yang dibutuhin bukan ini bang tapi bagaimana kita bisa memberikan ini nah kan
Kalau dalam pendidikan tuh kalau saya buat kuadran 4 gini, Ustaz. Ya, 4, ya, 4 kuadran. Pak Kuadran. Yang pertama tentang afektif, tentang sisi-sisi karakter, Ya, sisi-sisi tentang apa namanya ininya, karakternya. Bagaimana karakter itu kan akan hadir dengan keteladanan. ya, Itu tadi belum selesai. Itu belum selesai. Kadang-kadang kita, loh saya udah nyontoh, Ustaz. Saya udah nyontohin sholatnya sudah, apa namanya ngajinya sudah, semuanya sudah. ya, Apakah selesai? Belum. Tapi bagaimana cara berpikir itu juga latih. Nah, cara berpikir itu bagaimana dilatihnya? Salah satunya dan utama itu dengan dia melaksanakan langsung. Itulah pengalaman. ya. Saya pernah Sat, di Iya. tahun berapa ya? Mbak Nana masih ingat nggak kita family gathering di mana itu? Di Puncak itu tahun berapa? 2012 apa? Lupa saya. Iya. Itu saya bikin. Aku nggak ikut Ustadz. Oh siap. Itu 2 sesi itu saya bikin. Saya sama Ustazah Erika. Nana ikut yang ada happy segala macam, seru itu. Oh, Afwan, nah pikir Itu yang tahun berapa ya? sama teman-teman berapa ya? studio. Tahun berapa itu ya? Iya, anak-anak masih 2012? pi. 2012, is it? Insya Allah, ya Nah, Ustadz Jadi 2012. saya bikin 2 sesi, Saya Iya. bikin 2 sesi. Pertama, kita main. Saya ngetes aja, ngetes kedalaman pemahaman. Itu permainan yang semuanya melelahkan, merepotkan, dan butuh kekeluargaan. Jadi saya memang main obstacle yang hanya bisa dikerjakan oleh keluarga, yang harmonis. Iya. Yang ketika nggak harmonis, ada miss, ada lag, itu yang saya babat habis. Jadi ibarat pohon yang tumbuh liar, nah saatnya saya ngetrim. Begitu selesai main pagi, udah selesai, lupakan, oke, malam ngaji, sore ngaji, makan apa segala macam. Ya. Terus saya nggarap bapak-bapaknya, Ustazah Erika nggarap ibu-ibunya, ada Kang Fadlin nggarap anak-anaknya. Jadi dibagi 3 sesi. Tapi materinya sudah saya split. Begitu besoknya kita praktek lagi, permainan yang sama, beda ternyata. Ya. Tingkat kesabaran yang tadinya nyolot, yang tadinya apa ini, jangan gitu nih. Ada istri yang nyetir, ada suami yang pemarah, dan itu begitu masuk ke hari yang kedua berubah banget. Dan mungkin kita perlu kayaknya MKI bikin begitu tuh ya nak, seru tuh. Aduh, seru banget. Insya Allah mau banget Ustadz. Mana itu Nantilah. kabin mana kabin? Biasanya kalau lagi gini muncul tuh langsung ping gitu, langsung muncul di langsung muncul di. Masih sarapan kayaknya. Jadi berharap bahwa ujian-ujian yang diberikan itu memang mendewasakan kita. Jadi begitu dipecah, ini harusnya disikapi seperti apa? Ini harus disikapi seperti apa? Berarti ngakuin nggak bahwa selama ini kita punya kesalahan yang harus dikoreksi? Itu ternyata di ibu-ibu yang paling seru itu. Nah, saya nggak tahu bagian serunya seperti apa itu. Jadi banyak orang yang kemudian ternyata salah sikap selama ini sama suami. Ternyata saya temukan juga karena saya review sama mentor-mentornya gitu. Ya. Saya review, keesokan harinya begitu masuk, wah pas banget ini. Jadi pulang dari situ tuh, wah itu luar biasa kesannya. Ada yang berantem, ada yang salah paham, ada yang macam-macam. Jadi ini buat keluarga yang udah utuh ya katanya. Padahal enggak gitu. Itu permainan yang ada kakek sama cucu yang datang, bapak ibunya nggak hadir, ada yang macam-macam lah. Itu ada yang suaminya nggak datang, cuman anak sama ibunya aja. Jadi dipikir family gathering ya cuman hahihi, ada pengajian, habis itu udah. Padahal saya ngedesainnya betul-betul saya garap supaya betul-betul terbentuk mentalnya. Nah, itu bagian seperti itu sepertinya kita perlu create lagi kayak begitu. Ya. Jadi mengaplikasikan apa yang kita garap di Sunlight kemarin, Ya. yang antum buka lembaran-lembaran kertas itu kebaca semua itu asli-aslinya apa segala macam. Cuman nggak ada activity, baru di tataran proses berpikir aja. Ketika menghadapi persoalan gitu, itu padahal saya cuma suruh pakai mindahin bola dari satu start ke finish, itu cuma mindahin bolanya harus pakai talinya pegangan bapak ibunya, anaknya yang naruh bolanya, dan itu
butuh konsistensi antara dia mesti kenceng nariknya, nggak boleh kendor gitu, ketegangan yang dibutuhkan, dan itu begitu jatuh ada yang marahnya luar biasa. Ya, Dan itu buat saya yes, dapat pancingannya gitu. ya. Jadi kan daya juang atau resilience itu kan seberapa kuat kan, Ya, bisa berapa lentur akhirnya. betul. Nah, Keren. ini kan. Kebikin lagi ya. Nah, ini yang tadi Sat. Jadi kan bahkan itu kan tanda sayangnya Allah dalam satu hadis Rasulullah dawuh bahwa kenapa Allah itu akan nguji kita sampai kita itu bersih gitu loh. Berarti kan itu berarti sebenarnya ujian tanda sayang nih, ujian tanda sayang. Cuma itu tadi senangnya ujian yang enak-enak, yang nggak enak emoh gitu kan. Ini kan jadi yang nggak enak itu emoh gitu. Yang ujian yang berhasil. Nah, namanya ujian itu kan ada yang mengatakan gini, kenapa kita diuji dengan hal yang sama? Berarti kan belum lulus di soal itu. Ya kan? Nah, diharapkannya cum laude. Iya. Nah, tapi kemudian tadi keinginan kita itu dan yang sering kali setelah kita diuji dengan satu hal, wah selesai. Ya. Padahal kan ya selama kita masih masih ada napasnya, ya ujian itu kan terus aja ada. Betul. Nah, ini yang sering maksud saya bilang dalam konteks hari ini dalam Majelis Keluarga Indonesia ini, apapun itu ujian, enak ujian, nggak ujian, bagus ujian, nggak bagus ujian, dan bagaimana kita meresponnya. Dalam konteks anak-anak kita, ujian kita dengan ujian anak-anak kita kan berbeda. Dan mereka harus merasakan dari sejak kecil bagaimana mereka mendapatkan ujian-ujian. Nah, makanya memang kalau masih kecil kan ujiannya masih kita bisa kontrol ya. Dalam tanda kutip ya, bisa kita reduce, bisa kita tambahin. Iya, misalkan biar jatuhnya aman, lantainya kita kasih karpet itu biar nggak ani. Itu kan hal-hal yang masih kita bisa. Tetapi ketika nanti ini, ya dia harus mulai setelah tidak hanya dikasih tahu, kasih keteladanan, dia juga harus merasakan. Jadi jangan merasa bahwa dengan keteladanan itu sudah cukup. Saya jadi ingat ini, materi dengan yang apa? Jadi orang tua harus sadis. Iya. Jadi itu memberikan pembelajaran yang buat saya ya empirik. Kalau dia, you have to feel it yourself, nggak bisa diceritain. Iya. Mereka betul-betul berproses gitu. Iya. Itu kalau kita lihat anak-anak kita itu, iya, bentukannya ya tergantung kitanya. Kita nggak punya referensi yang cukup, kita nggak mau apa istilahnya, membesarkan dada, meluaskan hati untuk bisa menerima masukan atau untuk menerima versi lain. Kita kan sering kali ya saya bisanya begini, terus mesti gimana? Nah, itu kan seolah-olah jadi kayak nggak mau belajar gitu. Ya, padahal ya namanya tadi kan. Kalau belajar itu ya sampai ujung gitu, sampai ujung. Dan ini berarti semangat belajar itu tidak boleh pernah berhenti. Nah, tadi itu kan belum selesai ya, yang kedua tadi. Nah, bagaimana kalau tadi anak-anak sudah kita berikan pengalaman-pengalaman empirik, apakah sudah selesai? Belum. Kalau kita anak-anak dan mendoa kita, kan lil muttaqina imamah kan, kita berpingin anak-anak tidak hanya sebagai qurrata ayun, tapi menjadi lil muttaqina imam. Menjadi muttaqina imamah itu berarti bagaimana menjadi pemimpin. Nah, berarti ada tambahannya. Tambahannya, kalau menjadi pemimpin itu dia harus sering mendapatkan gagasan. Hatta hari ini sekolah itu bentuk penugasan sebenarnya. Penugasan untuk dia menjadi lebih dewasa. Nah, tapi kan pemimpin itu bukan hanya nugasin nyuruh tok kan enggak, tapi di atasnya sudah ada kedananya sudah, dia sudah pengalamannya sudah, baru ngomong penugasan, gitu kan? Jangan lompat habis teladan tok di teladan langsung mereka tidak pernah merasakan apapun dalam artian di tes ya Pak ya, diberikan cobaan-cobaan kecil gitu ya, langsung di penugasan nggak gitu, tapi kan tahapannya dari kecil, ya ini kan sama dengan tahapan anak. Dari kecil dikasih dicontohkan, bagaimana dengan Al-Qur'annya, bagaimana tentang sholatnya, bagaimana dengan ininya. Anak-anak dilibatkan, kan cara berpikir tadi dengan melibatkan mereka.
Mereka merasakan, habis melibatkan penugasan. Inilah kalau dalam bahasa kita, bahasa balik itu mukallaf, taklif itu. Anak-anak Ya. sudah siap menerima beban. Ketika dia sudah siap menerima beban, jadilah mereka pemimpin. Pemimpin minimal dalam kehidupannya mereka sendiri. Ya. Nah, Kalau kita intervensi, seharusnya pemimpin begini itu jadi bagian yang fasenya memang nggak akan pernah pas untuk memulai buat saya. Koreksi saya kalau keliru, Ustaz. Di masa mereka masih belum balik, Ya. materinya menjadi beda dengan apa yang setelah dia mukallaf kan gitu ya. Pasti, pasti. Dan ini masalah metodologi yang seringkali kita agak kurang referensi. Saya begitu ada pertanyaan di iklan sih, ada iklan. Jika sebuah papan yang berlubang berdiameter 1 senti, bagaimana memasukkan kotak kubus yang jari-jarinya 1 senti? Begitu kita lihat jawabannya besok. Itu cuma teaser aja gitu. Kira-kira saya nggak tahu nih, teman-teman kita, sahabat kita di MKI ini, murid-murid sekolah ayah bunda nih, bisa menjawab dengan benar nggak tuh? Jika ada lingkaran di papan, buletannya cuma 1 senti, diameternya 1 senti, terus ada kubus yang jari-jarinya gitu ya, panjang lebar tingginya itu 1 senti juga. Bagaimana caranya memasukkan kubus yang 1 senti ke diameter lingkaran yang 1 senti? Coba, ada yang bisa jawab nggak kira-kira nih? Kalau Ustadz Tuli, Dari papan lain. Enggak, adanya itu persoalan. Nggak bisa kabur cari persoalan yang baru kan? Harus melakukan apa kan? Akhirnya harus melakukan apa kan gitu. Bukan pengen apa nanti omong aja di sini kan. Ngapain nih, harus ngapain? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Tak kasih handphone deh, iPhone 16 dalam bentuk brosur. Nggak ada kan yang bisa jawab. Padahal itu kalau anak-anak Montessori, itu dijawabnya gampang. Kubusnya dari spons. Jadi balik lagi ke lenturan tadi, itu menyempurnakan iman itu nggak saklek 2 tambah 2 4 kan ya? Berapa? Tuh, Ustaz Ruli kejebak nih. 2 tambah 2 4 kan ya? Berapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? 2 tambah 2 4 kan ya? Iya, berapa? 26. Kan 2 tambah 2 4. Iya. 26. Mbak Din dapat tuh. Nah yang kayak gitu tuh kadang-kadang buat kita, kalau nggak pernah diisengin sama orang, kita nggak tahu bahwa itu iseng. Ini kejadian, Seth. Saya di TikTok itu tiba-tiba ada yang negur saya. Hai, ngobrol panjang, ternyata dia dari Korea. Gitu. Ngobrol panjang tentang segala macam. Oh, ini apa? Dia pekerjaannya apa segala macam. Saya tahu dia tertarik sama profil saya. Saya tahu ujung-ujungnya ini pasti urusan bisnis yang dia ingin saya terlibat di dalamnya. Biasanya entah itu website yang kita mesti invest sesuatu di situ, Scamming gitu ya. Ya gitu-gitulah. Terus kita mesti invest apalah segala macam, dan itu pernah terjadi
2 tahun atau 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kalau saya nggak salah itu Singapura mau bikin, dia perwakilan dari Cina, dia mau buka marketplace di Indonesia, terus kemudian dia kasih contohnya apa segala macam, dia belajar di Filipina apa segala macam, karena saya menganggap bahwa ini objek dakwah nih. Ya, Oke, dari dia saya kenalkan Islam. Oh, Islam itu begini-begini. Oh iya, apa segala macam. Iya, pura-pura tertarik aja dia. ya. Ujung-ujungnya begitu. Saya kena sekitar hampir 9 jutaan. Nah, dari situ kan saya belajar. Ya, Ini kalau ada yang perempuan model begini lagi nih, pasti begitu. Nah, yang Korea ini baru kemarin. ya. Gitu. Ujung-ujungnya saya tiba-tiba ketahuan gitu. Saya bilang, kalau suruh invest segitu gede, saya nggak ada uang. Itu langsung balik marah, langsung apa, mau caci maki segala macam. Ya, udah Ya, ketahuan ya. kan, motifnya udah ketahuan. Gitu. Jadi buaya kok dikadalin, itu nggak bisa lah. Gitu. Nah itu kan ngebentuk kita kalau udah pernah melakukan sesuatu secara empirik, itu kan kita jadi punya apa istilahnya? Saya sebutnya sebagai imunisasi. Ustaz. Ya, ya. Maka kalau sterilisasi kayak jenengan tadi, kalau di pondok jadi steril kan gitu. Tapi kalau ke satu itu jauh lebih mengimunisasi. Artinya saya juga sering ngasih tahu ke anak-anak bahwa jangan alergi sama sesuatu yang ada di luar sana, karena di luar sana itu lebih kejam kumannya daripada Ya. sterilisasi gitu. Jadi Ya. mendingan diimunisasi daripada sterilisasi gitu. Gitu Ya. kan Ustaz? Betul, tapi bukan, ini nggak bisa digeneralisasi juga ya. Kita memang makanya kita harus paham. Makanya gini, ini tentang pilihan-pilihan. Berarti kan di sini ini ada pilihan-pilihan ya. Jadi, siapa ini yang berisik nih? Oke. Jadi kan memang ada pilihan-pilihan yang kita bisa pilih sebenarnya, dan memang kita juga harus memastikan, karena gini saya bilang tidak ada yang keliru gitu, tidak ada yang pilih. Mau di A, di B, di C, mau tinggal di Belanda, mau tinggal di Indonesia, mau tinggal di Bekasi, di mana. Ujiannya beda-beda. Iya, betul. Jadi semuanya punya ujian berbeda-beda ya, baik, dan kita itu sebenarnya nggak tahu ujian kayak gimana yang akan didapatkan anak kita. Makanya sebenarnya di Indonesia ini bukan pada tingkat hafalan yang bermasalah, yang mungkin pernah kita sering sebutkan, tapi bagaimana memahaminya, tingkat pemahamannya. Karena apa? Kita baru tingkat kita hanya menghafal saja. Nah, sebentar. Ya, jadi ada yang merojaah saja. Mohon maaf, ada yang merojaah di sini. Nggak apa-apa. Salam takdim buat keluarga. Iya. Jadi apa namanya? Ini yang sering kali pada kita itu bahwa benar ya, saya bilang pilihan kita, tapi pilihan-pilihan semuanya, pilihan apapun itu kita harus memang sudah siap dengan konsekuensinya. Ya, itu yang paling penting di sini sebenarnya. Mau ketika dalam konteks anak ya, dalam konteks anak pilih sekolah atau apapun itu semua harus memang sudah kita pikirkan konsekuensinya. Sama dengan milih rumah, bahkan ketika dan inilah hati-hati memilih itu dengan logik. Saya pernah sering sampaikan, memilih itu dengan akal, tapi memutuskan itu dengan hati. Memilih dengan akal, memutuskan dengan hati ya. Nah, seringkali kita itu memilih dengan perasaan, memutuskan dengan perasaan. Jadi ada kalanya muncul nggak enak aneh wah pakai wo. Iya betul. Ragu-ragu akhirnya. Dan kadang-kadang gini kan, karena like and dislike. Jadi subjektif ya. Ya, dan memutuskan dengan hati itu salah satunya gini, muncul rasa tawakal. Maksudnya gimana, Zat? Nah, gini. Jadi memutuskan dengan hati itu kan kita itu berarti memang salah satunya, ya namanya hati itu akan, ini kan kalau hatinya bersih dan tanda kutip ya, ini bersih. Ketika hatinya bersih berarti kan kita udah pilih dengan akal. Misalkan saya mau beli A itu ya kayak sekarang kemarin misalkan beli sepatu itu tentang fungsi. Misalkan gitu kan, fungsinya kayak gimana? Ini kan bukan tentang gaya, kayak mohon maaf, menteri kemarin bilang kalau bisa beli sepatu olahraga setiap minggu itu sehat gitu kan. Bukan berarti, hati-hati, hari ini olahraga itu jadi mahal gara-gara gaya kan.
Gara-gara perasaan ingin tampil, pengen validitas. Bukan itu, kalau kita misalkan standar beli sepatu itu tentang oke, fungsinya A, sepatu fungsinya B, C, D, bla bla bla. Itu kan berarti dengan logika kita, dengan akal kita. Ya. Tapi ketika memutuskan dengan hati, nah cek dulu kita sebenarnya pengennya kayak gimana. Kita itu kan mulai kan ngomong, oke ini itu bukan untuk ria, ini bukan untuk begini, begini. Dan nanti muncul ketawakan pada Allah, ya Allah dengan ini saya memilih ini untuk agar Allah memberikan kesehatan, bla 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 bla. Ini di sini. Ini yang sering kali kita itu dalam konteks ini adalah tadi tentang like and dislike. Tentang padahal nanti ketika memutuskan dengan hati tadi muncullah rasa tawakal, ya Allah saya milih ini, ya udah terserah Allah, saya sudah ini sudah menyerahkan. Tapi pada titik setelah kita mengukur tingkat apa namanya konsekuensinya, versi kita gitu, versi kita. Oke. Karena kalau Ini, kita ya, saya potong satu. ya. Ini berusaha memilah mana yang wants, mana yang need gitu ya, antara Ya, kebutuhan sama keinginan gitu ya. Betul. Oke. Itu makanya memilihlah dengan otak, dipilihlah dengan otak. Tapi ketika mutusin, nah itu kalau kenapa mutusin dengan logika itu tadi Seth. Wah ini pasti aman. Enggak gitu. Karena kalau udah memilih dengan otak, dengan ngomong pasti aman, kita udah menisbikan, menghilangkan zat Allah. Kapal Titanic lah ya contohnya ya. Iya, gitu. Nggak bakal tenggelam. Iya, nggak bakal tenggelam, udah terlalu gede. Terlalu gede, nggak mungkin tenggelam. Bocor cuma 20 cm doang ya, kena karang 20 cm doang habis. Saya tuh pernah menjadi saksi sebuah ini ada omongan gitu, itu nggak akan bisa company ini nggak akan bisa hilang karena udah terlalu besar. Dan itu muncul dari lisannya owner. Oh, Masya Allah. Berapa tahun kemudian hilang, dan kan sekarang bentuknya udah nggak ada. Nah, ini ketika ngomongnya memilih dengan akal dan semuanya dengan akal. Ya. Tapi kemudian di sisi lain, kalau dengan perasaan saja, yang munculnya juga tadi hanya dislike, hanya sekedar aku kan pengen begini, aku pengen begitu. Nah, itu juga jadi masalah nantinya. Makanya ketika di sini pastikan hatilah. Nanti kita tidak ngomong hati yang seperti call atau nanti ini tidak ya. Artian bahwa di sini penting, keseimbangan itu penting. Makanya tadi iman itu itu bisa dilogikakan nggak? Tidak semua hal bisa dilogikakan. Ya. Karena ada yakin itu, ada bab pasrah itu nggak bisa dilogikakan. Tapi Allah memberikan kita potensi untuk bisa berpikir itu harus digunakan. Okay. Nah, ini teman-teman. Jadi akhirnya gini, contoh saya bilang sempat cerita kan ketika saya ketemu di Changi, saya ketemu dengan salah satu orang tua siswa, orang tua murid di Al-Junaid Singapura, Zat. Ya. Di Al-Junaid, dia sekolahnya di Al-Junaid sampai S1-nya dia di Azhar. Di Azhar sampai di Kairo, di Azhar, dia di jurusannya Usuluddin. Oke. Ini Usuluddin. Sekarang dia kerjanya di security cyber bandara. Oke. Kenapa dia dia cerita anaknya, jadi saya memang senang di ini sampai di Azhar saya senang, tapi kemudian setelah itu saya mendalami ilmu security digital security, dan sekarang ini mungkin bagi orang loh kok nggak nyambung gitu kan. Kok nggak nyambung dari jurusan awalnya ini dengan hafalannya lebih dari 20 juz, kemudian kok sekarang urusannya dengan laptop gitu kan. Kadang-kadang orang nggak nyambung karena dari sini dia sudah oke, saya tentang pondasi. Dia bilang saya memang pondasinya saya pengen begini, dan anaknya sendiri yang menyatakan dengan obrolan panjang itu saya menikmati ini. Dan orang tuanya bilang memang dia permintaannya gitu, Ustaz. Ya sudah, berarti kan ini ada, saya kan anak itu ngomong begitu itu kan prosesnya panjang ya. Dan orang tua itu kan berarti wah ini luar biasa, saya bilang orang tuanya memberikan zigzag. Ini kan kalau ngomong zigzag banget dari sini. Ya. Kalau hidup di Singapura dengan kayak gitu, dia sekolah di Al-Jun sampai dia S1-nya di Kairo di Al-Azhar dengan jurusan tentang keagamaan, tapi kemudian dia lanjutkan, dia fokus pada
fokus pada digital security, dan sekarang dia malah menjadi headnya, salah satu head bagian di sana. Jadi kalau di Canggih itu kalau lagi ada masalah kadang-kadang WA dia tuh, kok ini ada ini gimana gini, nanti dia, oh ya Ustadz begini bla 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 bla, misalkan begitu. Itu saya bilang, wah ini contoh nih, saya bilang contoh yang betapa sebenarnya nggak, kadang-kadang kita kan dia tadi ya, kalau hanya akalnya, udahlah pokoknya kudu gini, pokoknya, dan akhirnya muncul pokok. Bukan akal. Iya, padahal itu bukan akal sebenarnya, itu adalah sebenarnya dia itu hanya sebagai perasaan. Kalau udah ngomong pokok itu udah nggak logik gitu. Oke. Jadi maksud saya begini, maksud saya hati-hati teman-teman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Konteksnya apa? Saya mengatakan itu konteksnya tadi dalam ujian-ujian yang tadi yang kita sebutkan tadi, kita ngomong tentang ujian, bahwa keimanan itu tidak hanya ngomong tentang apa yang sudah kita sudah yakini, apa yang kita ucapkan, apa yang kita laksanakan, itu bukan sendiri, tapi faktor-faktor lain yang pasti akan mempengaruhi. Nah, kemudian pasti kita akan memilih, gitu kan? Ini kan tentang pilihan. Saya mau dari Kediri kemarin ke sini, ke Jogja. Itu tentang pilihan. Ada jadwal tiket kereta itu ada 6. Mau milih yang mana? Dengan segala macam konsekuensinya. Ini kan bukan, oh saya naik kereta aja. Kenapa saya senang naik kereta? Itu kan bukan sekedar begitu. Iya. Iya. Bukan sekedar saya naik kereta. Oh ada 6 kereta dengan satu jadwal mulai jam 6 sampai jam 9, jam 8 malam. Kenapa saya memilih ini? Ini kan karena latar belakangnya begini. Kenapa nggak Kemis aja Ustadz, kan sunnahnya perjalanannya Kemis. Loh kegiatannya Kemis, saya berangkatnya Kemis juga nggak kekejar, saya bilang gitu kan ya. Akhirnya kan ada yang tekstual toh, hanya teksnya dilihat, padahal kita ada kebutuhannya. Nah ini memilah, inilah yang penting, dan ini perlu disampaikan kenapa kedepannya. Jadi ini yang menjadi penting bagi kita semua untuk kita bisa menjalani akhirnya keimanan kita jadi utuh. Akhirnya fitrah imanan anak itu juga jadi sempurna. Sempurna itu jangan dilihat pada titik hasil, guys. Ya. Sempurna itu bukan titik hasil. Sempurna sini besok dapat ujian lagi, bukan kesempurnaan hilang, dia harus naik tangga lagi. Oke. Another level. Iya, another level naik lagi, kayak dalam tanda kutip ya kayak ini end game gitu loh, kalau berbicara end game. Oke. Dalam konteks ini yang nggak ada istilah sempurna selesai, titik tuh nggak ada. Oke. Titik pokoknya udah. Iya, menurut saya kalau kita bisa apa istilahnya melakukan satu perbandingan gitu ya, itu kan kadang-kadang Allah ngasihnya ke kita la yukallifullahu nafsan illa usaha, sebatas kemampuan kita. Kadang-kadang kita yang ngerasa bahwa kok kayak nggak kelar-kelar ya, padahal ada bagian yang basic yang kadang-kadang untuk sampai ke situ cuma masalah sepele aja. Artinya ketika imannya memang dipertaruhkan di situ, sekarang ini banyak orang yang kemudian ketika lingkungannya rusak, lingkungannya berantakan, lingkungannya apa, kalau katanya orang Gawarsita itu di zaman edan yen ora iya ora melu edan ora ketuman gitu. Iya, ketuman. Itu bagian yang kemudian setiap orang menjadi ya habis gimana? Padahal yang dipertaruhkan adalah bagaimana dia memunculkan ahsanu amala itu kan, Zat? Betul. Pertanyaannya juga gimana ada zaman tidak edan? Setiap zaman punya keedanannya masing-masing. Iya, iya. Ya kan? Ini yang kadang-kadang sering membicarakan pada anak-anak kita gitu ya. Zaman kamu sekarang tuh enak, nak. Beda sama zaman kamu nggak enak. Iya, iya, iya. Ibu itu dulu sekolah itu jalan kaki 5 kilo. Nah, itu kan ya itu tadi kan. Padahal tidak ada zaman yang nggak enak. Semua zaman nggak enak. Cuma ininya saja. Nggak enaknya beda. Dulu itu dalam hal fasilitas. Sekarang. Nah kan cuma bedanya di situ saja. Pantas Rasulullah SAW, pantas Rasulullah SAW bilang anakmu tidak dilahirkan di zamanmu, sehingga pola pendekatannya menjadi ya beda lah, disesuaikan kan gitu. Ya, yang beda pola pendekatannya saja, Sat. Ya kan? Nah ini yang sering di kita itu merasa bahwa oh kalau sekarang itu ujiannya beda, nggak beda, ujiannya itu sama, bahkan dari Nabi Adam sampai sekarang ujiannya sama. Ya.
Teknologinya yang berbeda dan menyesuaikan. Ya, dulu gibah itu harus langsung, sekarang bisa pakai nggak langsung gitu kan, gitu aja gitu istilahnya gitu. Ya kan, ya sesederhana itulah Ya, makanya gini, kadang-kadang gibah di chat juga bisa kan ya? bisa. Ini kita Ada lagi ngasih materi gini, ada yang gibah-gibahan gitu kan ada. ya ada sambil ketawa ke TV. Nah, makanya tapi jadi ini menjadi penting bagaimana kalau kita ngomong keimanan ini, jangan hanya kita berpikir tentang tadi teori-teori keimanan saya bilang. Makanya tadi saya bukan berarti anti teori, tidak, saya bilang tidak ya. Tetap ada sahabat-sahabat mulia dulu, bahkan kan gini, dia tidak mau pindah ke ayat lain sebelum dia bisa mengamalkan ayat ini. Ini kan nggak kita banget. Kalau Ya. kita sekarang itu masya Allah setiap hari itu kajian luar biasa, Sat. Ya. Di sini kajian ini, nanti ikut kajian B, kajian C, full kajian. Ya. Aplikasinya kapan? Nah, tetapi ketika dapat masalah itu juga nangis-nangis ke ustadznya, Ustadz saya punya masalah ini loh, gimana gitu kan? Nah, ya maksud saya bukan berarti nggak boleh kita sharing, bukan nggak boleh, tetapi bahwa teman-teman semuanya tidak hanya cukup dengan thalabul ilm, itu tidak hanya cukup dengan kita ikut kajian saja, tidak, tetapi kita juga perlu setelah itu kajian itu kan harusnya mengkalibrasi kita dari perilaku kita. Ya. Bukan hanya berhenti pada, oh saya tahu hukumnya A, hukumnya B. Hukumnya A, hukumnya B. Bukan hanya di titik itu gitu loh. Ya kayak kemarin Ustadz Dodi kirim ke saya kan, ada anak menasihati temannya dengan nasihat tauhid. Itu kan? Iya, biarin. Kan ada Ya. Allah itu dia ngeledekin ciptaan Allah yang seru. Nah, saya begini, nih anak berarti kan sudah tidak hanya tahu, betul ya. Iya, dia tahu, dia paham, dan dia tahu konteksnya. Berarti kan dia udah pernah ngalamin gitu loh. Bukan hanya sekedar sing sabar yo gitu kan. Nggak di luar konteks keimanan gitu ya. Iya. Jadi makanya yang penting saya sampaikan kepada teman-teman, yuk nih setelah ini bicara keimanan yang utuh. Tadi Ustadz sudah framingnya dengan keimanan utuh itu ada selaras antara hati, mulut dengan perilaku, harus selaras. Tapi ingat bahwa ini ada ujian di luar kita, di luar kuasa kita, yang disinilah sebenarnya kita bukan ngomong lagi aku pengen apa, tapi aku harus ngapain. Loh, ada yang ngomong ke saya, emang siapa yang ngurusin? Ya. Tapi, Itu makanya cerita-cerita atau kisah-kisah hikmah itu jadi penting buat kita renungi ya. Betul. Cerita tentang bahasa yang kita semua hampir semua tahu lah. Saya nggak tahu. Kapal oleng kapten itu kan jadi bagian yang kita udah tahu itu. Kapal oleng kapten itu artinya oke, what will we have to do gitu kan. Jadi bagian yang kemudian oke, layar dibuka atau digulung. Itu pada saat kita menentukan apa sikap yang harus kita lakukan, itu menjadi bagian yang ya apa istilahnya, pelaut yang tangguh tidak pernah belajar dari laut yang tenang. Itu kan ya memang harus gitulah ya ujiannya ya. Jangan dianggap bahwa kita diuji itu untuk menghabisi kita. Itu Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita kan gitu. Betul. Dan hikmah itu kan kalau bahasa analoginya madu ya. Ternyata satu tetes madu itu dihasilkan dari 1000 nektar bunga. Oke. Berarti hikmah itu kan nggak sesederhana itu gitu loh. Itu nggak sederhana bahwa kita udah dapat satu ujian langsung dapat hikmahnya, nggak gitu juga, akan banyak hal ya. Dan untuk mencari nektar itu kan perlu ikhtiarinya, makanya kita hari ini mengikhtiarkan dan tadi mengikhtiarkan apapun yang dalam konteks keluarga hari ini, ikhtiar kita jalankan, kebaikan juga kita jalankan, dan kita juga berharap ini menjadi, dan ujian itu Allah juga menyampaikan ini kafarat dari dosa-dosa kita. Jadi Allah itu ngasihnya ini itu tanda sayang, ini itu kafarat, ini itu tentang nanti begini. Ya Allah, ini banget ya. Luar biasa banget ya, sebenarnya kita itu ini tuh dikasih fasilitas full gitu loh. Cuma kita nggak tahu fasilitasnya itu dalam tanda kutip sesuai keinginan kita atau tidak. Iya.
Menurut saya Ustaz, kalau saya Iya. boleh ambil desain besarnya, Iya. Iya. Allah itu hendak memasukkan kita ke surga. Wes toh, jalani aja apa yang Allah SWT kasih, lulus dengan nilai standar asal lulus saja. Nggak usah Iya. yang sampai kemelipen mesti cum laude apa segala macam. Udah asal kita keluar dari itu dengan tidak bermaksiat kepada Allah, itu aja cukup. Iya. Gitu. Betul. Artinya ada yang kan gini, kalau keluarga itu kan ada yang berharap bahwa oh kalau saya berkeluarga nanti istri saya gini, nanti suami saya gini, nanti anak-anak gini, punya mimpi yang luar biasa. Ya. Padahal Allah SWT kadang-kadang memberikan keluarga itu untuk ternyata membuat ayahnya lebih sabar, membuat istrinya lebih tangguh, membuat anak lebih tough dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kadang-kadang benar yang antum bilang. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu padahal bukan yang kita inginkan yang akan dihadirkan oleh Allah SWT. Terus arep ngopo. Nah, itu kan bagian yang mesti apa ini? Gitu. Jadi logika manusia itu logika senang, San. Kalau dalam tanda Hmm. kutip, kalau saya boleh mengatakan logika Allah itu logika selamat. Itu childhood atau gimana sih? Karena Iya. kita senang di masa lalu kan nyari senang aja kan ya? Ya, Masa itu kecil itu. betul. Ada kan tadi saya bilang logika kita logika senang. Logikanya Allah dan tanda kutip ya, saya bilang logikanya Allah itu logika selamat. Ya. Nah, kenapa logika senang kita ini? Ya memang manusia itu kan memang senang itu sesuatu yang memang alamiah ya, Ya. fitrah. Nah, manusiawi. Padahal kan Islam itu tidak menghalangi orang untuk mengguiden dan kesenangan itu tetap menyelamatkan kan di sini. Ya. Ya. Saat ini kalau ngomong kayak beginian seru nih Ustaz, tapi saya masih ada kelas ini Ustaz. Kita setengah tujuh nggak berasa. Saya balikin lagi ke Ustadz Holis dulu deh, biar kawan-kawan bisa berbagi rahmat dan kita bisa petik hikmah apa pagi hari ini dalam konteks menyempurnakan iman. Tafadhal Maskur Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Jamain Allah, saatnya kita untuk berbagi rahmat ya, untuk sama-sama sharing pengalaman, juga mungkin bisa juga ada yang bertanya tentang bagaimana merawat fitrah iman ini, karena menjadi hal yang sangat penting dan kita bisa menyaksikan, bisa mendengarkan, menyimak tadi beberapa pengalaman-pengalaman ya, yang tentu menjadi menarik ketika kita diskusikan bersama-sama. Silakan, ada yang Ustaz Dodi, masih waktunya tinggal berapa nih? Udah nih. 4 jam paling. 4 jam insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa untuk berbagi rahmat. Silakan Bunda Aisyah. Siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Abah Ruli mau bertanya biasa mengenai si kecil saya nih. Iya. Yang sekarang udah 17 tahun. Jadi kemarin itu beberapa hari yang lalu itu saya ikutkan dia itu hipnoterapi. Dengan tidak sengaja sebenarnya. Terus ditanya, apa yang kamu mau bilang sama mama? Gitu. Terus dia bilang, aku nggak mau jauh dari mama selamanya. Okay. Aku cuma mau mama selalu dekat sama aku. Biar kalau aku salah, aku selalu diingetin. Yeah. Sekalipun aku selalu ngelanggar, tapi mama selalu ngingetin aku. Terus ditanya lagi, terus apa yang nggak kamu suka dari mama? Aku nggak suka kalau ditegur di depan kakak-kakak aku. Kalau aku berbuat salah. Kalau mau negur aku, jangan di depan kakak-kakak aku. Tegur aku secara sendiri. Ibarat piring beling, udah pecah, susah untuk disatukan. Saya pribadi yang ngedengar kayak gitu, langsung rasa terpukul gitu hati. Terus dia bilang, mama pernah
suatu saat Mama pernah, waktu aku kelas 1, dia bilang, Mama berkata nggak enak sama aku. Sampai sekarang hati aku tuh ya seperti piring pecah. Dia bilang gitu. Tapi yang saya sesalin tuh apa? Sampai saat ini saya nggak inget gitu. Kalau saya sendiri tuh pernah berbicara seperti itu gitu. Ya. Dan apa gitu yang harus saya lakukan dan bagaimana gitu caranya. Saya Ya. kalau setiap dekat selalu maaf ya sayang, maaf ya. Nah, Ya. apakah kata-kata maaf dengan tidak menunjukkan kata-kata yang pernah saya ucapkan itu, jadi saya minta maaf itu tidak untuk dengan kata-kata yang pernah saya keluarkan gitu. Karena sampai saat ini saya sendiri, sampai detik ini, saya coba ingat-ingat, saya nggak ingat gitu. Ya. Nah, apa gitu yang harus saya lakukan gitu untuk memperbaiki hatinya gitu. Ya. Itu aja Ibu. Iya, siap. Oke, jazakillah. Jadi tadi ya, memang ini kalau itu perasaan terdalamnya ya, perasaan terdalamnya akhirnya keluar kan. Kalau dalam konteks sebenarnya anak-anak kadang itu kalau kita ngomong tanpa dihipno pun bisa aja akan keluar ketika dia tidak ada barrier. Ya. Nah, sebenarnya ini pada titik ini adalah kita tidak perlu mencari pembenaran dalam ini. Dulu itu Bunda tuh begini karena begini, tidak perlu. Jadi sekarang itu lebih pada tunjukkan saja permohonan maaf dan kita mulai memperbaiki. Dan disampaikan saja dulu Bunda punya kesalahan, bla bla, punya salah misalkan kalau menegur kamu dengan ini atau mungkin ada kalimat-kalimat yang Bunda lupa. Apalagi tadi yang kadang kejadian-kejadian itu kadang-kadang itu spontan saja. Ya. Dan kita nganggapnya itu yang biasa wae spontan ini semuanya biasa aja, kita nggak nganggep yang gimana gitu. Cuma ternyata bagi si anak itu sangat membekas. Nah, ini tadi saya bilang ini ujian bagi semuanya, ujian bagi kita sendiri untuk tidak kalau yang bagus kan responsif ya Seth ya. Yang bagus responsif, bukan langsung spontanitasnya gitu ya, bukan spontan. Nah, ini ujian bagi kita. Nah, ujian bagi dia setelah ini dulu memang pasti punya rasa begitu. Nah, ujian bagi dia apa? Untuk mengembalikan ke mengkalibrasi ke nol lagi. Kan gitu kan. Nah, tapi dari sisi kita itu sudah terjadi, Bu. Kita mau nyesali juga nggak akan bisa kan? Nyesali juga nggak akan bisa. Ya sudah, sekarang fokusnya adalah perbaiki dengan apa? Oh, oke. Kak, nanti dan ini ya, saya bilang kalimat si kecil ini juga perlu diinikan. Sekarang sudah segede. Kalau ngomong si kecil rasanya kecil terus nantinya. Iya betul. Nah, sekarang udah gede, udah 17, udah gede itu. 17, Bukan si bontot lagi. Kalau si bontot iya, tapi si bungsu gitu ya, kayak Teh Nadia misalkan bungsu, iya memang bungsu, tapi jangan ini, yang si gede tadi sekarang oke. Dia sudah mengatakan itu berarti kita sudah oke, berarti saatnya kita untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita dengan cara gimana? Dengan cara kita sekarang tadi dia sudah menyampaikan, dan itu masya Allah betul ya, kita jangan menegur di depan orang, itu kan bab adab ya, adabnya juga dia pengen lebih deep, dan kedekatannya dengan ibu masya Allah tabarakallah. Ini yang perlu menurut saya, ya sudah sekarang tidak perlu diingat-ingat juga yang dulu yang mana, karena kita juga mungkin nggak akan ingat begitu loh ya, tapi iya, bikin hati rusak jadinya gitu. iya, yang mana ya itu nanti nggak akan beres. Tapi adalah ya sudah perbaiki, bahwa kita sudah tahu hari ini sudah tahu apa yang diinginkannya. Akhirnya kan gitu kan, apa yang diinginkan oleh putra kita. Sekarang pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Berarti apa? Perbaiki adab dalam adab kita. Kemudian ya sudah cukup minta maaf, ya sudah minta maaf juga cukup, dengan kemudian apa? Perbaiki saja. Tanpa harus mengingat-ingat yang lalu. Karena apa? Semangat ketika diingat dia juga jadi lebih sakit. Nggak usah diingat, ya sudah. Gitu. Jadi saya seperti itu. Insya Allah. Mas Elo, monggo. Alhamdulillah, jazakillah. Saya mau ini karena konteksnya berbagi rahmat ya. Mohon izin untuk memperkuat case-nya Bunda Yanti tadi. Bahwa itu sebenarnya tanda cinta antara ibu dan orang tua, bondingnya itu kuat banget terjadi. Justru karena ketika
si anak ingat sekali kejadian masa lalu, itu bukti bahwa sang anak cinta banget sama ibunya. Yang repot tuh kalau kita eh, apa ada satu momen tapi kita nggak ingat. Kayak kita kan sering ya, misalnya di jalan, di mobil macet, terus sebel, terus nggak sengaja maki orang. Apa orang itu akan ingat kita sepanjang hidup dia kan? Enggak gitu kan. Berarti kan kita nggak punya hubungan bonding gitu dengan sesama pengguna mobil itu. Ya udah maki lewat aja gitu. Tapi kalau case-nya kayak tadi gitu ada ada si kecil yang sudah ya dia masih mengingat memori itu. Saya melihat dari sisi yang lain ya. Wah, ini anak emang cinta banget sama ibunya. Dan itu harusnya jangan membuat ibu sedih, justru membuat ibu tambah yakin bahwa si anak memang cinta banget sama ibu. Dan tinggal betul kata satu dulu itu, tinggal gimana ke depan kita perbaiki adat kita berbuat yang lebih baik supaya tidak meninggalkan bekas. Itu kan jejak memori itu kan tinggal diperbaiki aja. Kalau di internet tuh nggak bisa dihapus sebenarnya, yang bisa ditimpa. Ini main digital, ini main digital begitu. Jejak digital tuh nggak bisa dihapus, bohong tuh bisa dihapus. Yang ada ditimpa, bikin baru, bikin baru, bikin baru, bikin baru. Nah, bikin barunya itu yang bagus-bagus. Tapi itu proven kok, itu saya kok ngiri ya. Jujur saya ngiri itu ada anak yang bisa mengungkapkan dia cinta banget sama ibunya dalam konteks yang itu ya. Saya saya itu saya ingat ibu dulu pernah bikin salah sama saya tuh, ibu pernah ngata-ngatain. Wah, itu proven 100% itu bondingnya luar biasa. Keren Bu Yanti. Saya ngiri jujur. Iya, sedihnya sih mungkin karena kata-kata saya tuh pernah membuat dia luka gitu, yang sampai saat ini tuh dia inget gitu. Dia pernah juga waktu SMA kelas 1 itu dia chat saya melalui WA. Ya kata-katanya sama. Oh, maaf ya Mah katanya. Oh, Ian ingat sampai sekarang karena dia membiasakan nama dia tuh Ian, nama dia Raihan tapi nama kecilnya dia Ian. Mama pernah bilang kayak gini sama aku, sampai sekarang aku nggak pernah lupa gitu. Nah itu inget lagi gitu saya ke sana dan kemarin terulang lagi gitu. Dan barusan saya buka Zoom ini, karena kemarin dia pakai handphone dia rusak. Begitu saya buka Zoom, ternyata nama saya Yanti diganti sama dia dengan Mama Ian gitu. Itu kayaknya hati saya tuh tambah gimana gitu ya. Ya. Sedihnya tuh kayaknya saya nggak bisa tahan gitu. Nah, karena nama saya diganti dengan nama Mama Ian gitu. Dia selalu sebut Mama Ian gitu. Kemanapun dia pergi dia sebut Mama Ian. Keren Bun, keren. Tinggal PR-nya bagaimana membuat si kecil menjadi dewasa dan siap lepas dari ibunya. Itu PR tuh. Ya Monggo, itu mungkin monggo sekarang lagi. saya harus lebih memperbaiki hati sendiri mungkin ya. Gimana caranya saya menata hati saya nih biar kok jadi saya malah yang nggak terima gitu. Kok saya pernah berkata seperti itu sama anak saya gitu. Ya. Oke. Baik, Ane boleh sedikit nambahin. Ada satu ada satu ungkapan bahasa Inggris yang let gone be bygone. Jadi sera-sera yang udah terjadi gitu. Nah sekarang kalau saya malah kebalik, persiapkan si bungsu untuk menjadi siap dengan kematian. Dalam pengertian gini, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu menyatakan bahwa tidak beriman seseorang yang dalam satu harinya tidak mengingat kematian. Pesan itu sampaikan kepada anak. Ya, kamu boleh sakit hati sama mama, tapi kalau mama nanti meninggal, Ian nggak bisa sama mama lagi. Artinya harus siap dengan dunia luar yang nggak bisa terus sama mama. Tapi kamu bisa cinta sama mama, tunjukkan bahwa kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, kamu selalu tertaut hati sama mama. Ingat pesan-pesan mama, ingat kemarahan mama itu bukan untuk mecahin piring kamu yang dari beling.
kamu itu piring yang kristal sehingga nggak gampang dibanting. Yang kalau kristal itu dari kristal yang dengan panas yang tinggi sehingga jatuh itu bahkan kalau ada istilahnya, nanti kalau perlu saya kirim videonya, itu ada satu kristal yang kemudian begitu dipanasin dengan tingkat panas yang sangat tinggi, begitu dia jatuh itu ternyata yang buat penghancurnya itu malah yang hancur. Jadi dia terlalu tangguh untuk dirusak. Gitu. Kurang lebih begitu. Oh nih, Ya, Bita, insya iya. Allah Karena belajar. kalau ya ini terjadi sama saya sih, karena malas banget kalau ada cerita ini. Saya nggak kepengen juga ikut nangis sih, tapi yang saya rasakan adalah ketika saya berusaha untuk melakukan perubahan tentang itu, saya melihatnya menjadi bagian yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan bahwa ketika seseorang wafat, mungkin saya bersyukur bahwa orang tua saya meninggal lebih dulu gitu, ketimbang saya harus ada beliau terus. Dalam pengertian bukan kurang bakti saya, tapi ketika wafat Rasulullah SAW bilang semua amalan itu terputus kecuali 3. Amal, ilmu, anak soleh yang mendoakan. Dan ketika itu ustadznya agak nyebelin gitu nyampeinnya. Ini 2 hal ya, waladun soleh ya itu 2 hal ya. Doanya itu sendiri yang kalau anaknya nggak soleh, nggak nyampe, itu langsung betul-betul, waduh, so I have to change. Itu yang saya bilang kemarin, saatnya berubah, jadi jerping gitu kan. Kenapa harus Begitu, pink sih gitu? Jadi kenapa harus pink gitu loh? iya, jadi agak melo gitu, yuk mari gitu. Iya, Jadi jadi kan kok jadi langsung tak Ketahuan pink kan sih gitu. aslinya kan. Jadi begitu berubah, wah nggak bisa di Ranger Pink nih, mesti jadi Megalodon kan gitu. Nah udah berubahnya bener-bener itu kayak disengat apa nggak tahu saya, kayak barang jangan itu bener-bener istri saya bahkan sampai ketika saya dalam proses pembelajaran, saya di tahun pernikahan yang keempat itu kayak orang dibakar sumbunya itu. Kayak orang gila belajar itu. Talaki kemana-mana. Kurang lebih sekitar 85 ustadz saya kejar, saya samperin dari mulai Ustadz Musli Abdul Karim, Ustadz Daud Rashid. Wah semua lah itu kalau sebut satu-satu itu sampai saya nempel sama Ustadz Qasim Nur Sayhalawiyarham gitu ya. Itu bener-bener kayak orang gila, bener-bener kayak orang gila. Saya berkhidmat sama Ustadz Yusuf Mansur 2 tahun itu betul-betul saya tempel betul. Bener-bener kayak orang gila. Kata istri saya, nggak gila udah bagus. Padahal saya tahu kemampuan saya kalau yang namanya fast learning itu mesti ngerasain sendiri. Itu kalau saya ingat masa itu betul-betul karena tersengat sama waladun soleh yad'ulah, so I have to be soleh. Dan itu membuat saya jadi habis waktunya kan udah 4 jam. Mbak Oli, langsung Mbak Oli. Wah, ada Mbak Dina juga nih. Lanjut Mbak Oli. Nggak usah ya, Mbak Dina nggak usah ya. Mbak Oli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin masih lanjut dengan permasalahan sebelumnya, tapi itu kan ke anak, tapi mungkin ini ke teman, Ustaz. Jadi mungkin ada teman, akhirnya dia terbuka gitu. Kamu tuh kalau ngomong suka misalnya nyakitin gitu. Nah, tapi memang itu tadi kan lupa. Terus dia juga bilang, makanya aku tuh ngehindar karena takut aja kamu nganggapnya biasa, tapi akunya akhirnya sakit hati. Itu menghadapi yang kayak gitu, aku sekarang kayak jaga jarak karena aku juga takut sih tiba-tiba gitu kan. Jadi apakah itu udah benar? Karena menurut aku juga mungkin kayak ya karakter bercanda kita itu juga akan masuk ke beberapa orang, tapi juga mungkin bakal nyakitin untuk beberapa orang gitu ya. Saya mencoba juga untuk mengubah arah, tapi dalam tahap belajar itu saya mau menghindari dulu orang-orang yang menurut saya dengan kayak gini sakit hati karena takutnya nanti banyak dosa yang tidak sadar gitu. Jadi apakah benar saya menghindar dulu kayak nggak terlalu banyak urusan banget atau kayak gimana? Mohon arahannya. Ya, kalau saya gini, kalau ada kalimat yang mengatakan yang paling baik itu tahu batas. Ya, nggak apa-apa kalau kita membatasi itu nggak apa-apa, kita sendiri rasa ya sudah saya membatasi, tapi bukan berarti kita menghilang mengisolasi diri, bukannya, tapi kita membatasi itu baik-baik saja. Orang yang paling baik itu ketika dia tahu batasnya.
Bahkan apapun itu, dalam konteks apapun, ya mau makan, kayak mau dalam pergaulan atau segala macam. Makanya tadi saya bilang hari ini, iman itu akhirnya tentang batas. Keimanan tentang batas. Bukan tidak boleh senang, tapi bagaimana senang itu tetap menjadikan kita tetap selamat. Ya kan? Jadi hari ini tuh kita akhirnya tentang batas-batas yang harus kita juga, batas-batas ini yang harus kita pahami. Jadi kalau bagi saya, tidak benar tidak salah. Tidak benar tidak salah. Dan hati-hati juga, karena ada yang sampai begini, kalau kamu ada gini ya, kalau kamu ibadah takut riak, kamu tuh riak gitu kan. Itu ada juga kan di sini. Nah, jadi ini jangan kutub kanan tidak kutub kiri, tapi tahu batas, dan batas itu hanya kita yang tahu. Yang kita yang tahu. Dan ini tentang tadi ya, bismillah biidznillah, insya Allah kalau ibu memang dengan berniat menjaga diri lebih baik, insya Allah juga tentang kebaikan. Saya di titik itu ya. Mungkin mohon maaf karena Ude juga sudah mau jalan, saya juga mau lompat ke sebelah, mau lompat ke sebelah juga. Mohon maaf, kita bisa ini kan minggu depan insya Allah. Pekan depan insya Allah. Insya Allah. Nampaknya masih banyak ya nanti yang masih perlu di. Kalau yang satu itu japri aja, yang satu itu biarin, nggak usah. Japri aja yang satu itu. Insya Allah. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakumullah khairan, Ude dan juga Abah Ruli yang menemani kita hampir sejam lebih ya. Nampaknya sejam lebih nggak terasa ya, sudah waktunya harus berpisah, tapi insya Allah dalam berpisah itu ada pertemuan. Insya Allah kembali kita akan berjumpa di pekan depan bersama Abah Ruli dan juga Ude, sama-sama dalam sekolah Ayah Bunda, sekolah yang alhamdulillah kita dedikasikan untuk keluarga, Majelis Keluarga Indonesia, dan juga untuk semuanya tentunya yang bisa menikmati sajian-sajian ilmu dan pengalaman yang berharga dari para guru kita, dan juga semuanya jamaah yang terlibat dalam di pagi ini yang sudah sharing pengalaman, hikmah, dan tentu inspirasi untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Dan alhamdulillah syukurlah, tentu kenikmatan yang selalu bersyukur kepada kita, kepada Allah, semua nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Baik, kita tutup majlisnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-amru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.